Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan Al-Quran bab ke-7. Bahasannya adalah ragam bacaan dan huruf dalam Mushaf Madinah. Di antara materi ragam bacaan dan huruf dalam Mushaf Madinah, bisa kalian lihat yang berada dalam halaman 64. Yang pertama ada hukum shad pada kata wa yabsutu dan semisalnya. Yang pertama, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 245 ada kata wa yabsutu. Tertulis shad, namun cara membacanya dengan sin, menjadi wa yabsutu. Kemudian yang kedua ada di surah Al-A'raf ayat 69. Kata basṭah ditulisnya shad, namun pada saat dibaca menjadi sin, menjadi basṭah. Yang ketiga ada di surah At-Tur ayat 37. Katanya adalah al-musaytiruna. Di bawah shad ini tertulis sin kecil. Tertulis shad, dan cara membacanya bisa dua cara. Boleh shad, boleh sin. Namun dibaca dengan shad lebih baik. Contoh al-musaytiruna, atau boleh dengan sin al-musaytiruna. Kemudian di contoh berikutnya di surah Al-Ghasyiyah ayat 22, kata bimusaytir tertulis shad dan dibaca shad, menjadi bimusaytir. Selanjutnya di halaman 65 ada terkait penulisan hukum dha'fin dan dha'fa dan bagaimana cara membacanya, terutama yang terdapat dalam surah Ar-Rum. Kita bacakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini yang berwarna merah. Min ba'di dha'fin, min ba'di quwwatin dha'fa. Dalam ayat ini di surah Ar-Rum ini boleh dibaca dua cara. Yang pertama boleh dibaca fathah menjadi dha'fin, dha'fa, atau boleh dodnya ini dibaca dhammah menjadi du'fin atau du'fa. Jadi ada dua cara bagaimana caranya membaca surah Ar-Rum ini. Dalam kalimat dha'fin bisa dha'fin, bisa du'fin, atau du'fa atau du'fa. Selanjutnya masih di halaman 65 berkaitan perbedaan tulisan Mushaf Madinah dengan tulisan modern. Kalau tadi bahasannya tentang ragam bentuk bacaan, sekarang terkait perbedaan tulisan Mushaf Madinah dengan tulisan modern. Kita perhatikan jenis perbedaannya adalah alif kecil seperti belati sebagai pengganti alif yang dibuang. Contoh yang pertama kata maliki. Ini ada alif kecil di atas huruf mim dan dibaca maliki. Kemudian al-kitabu, ada alif kecil di atas huruf ta, dibaca al-kitabu. Kemudian ada wallahi, dibaca wallahi. Di atas huruf lam ada kecil seperti belati.
bisa diketemukan contoh alif kecil seperti belati ini di mushaf Madinah. Berikutnya ada catatan, jika kita cermati ada perbedaan penulisan huruf alif sebagai huruf mad. Dalam mushaf Madinah, penulisan alif sebagai huruf mad ditulis dengan huruf alif kecil. Sedangkan dalam mushaf Indonesia atau tulisan modern ditulis dengan fathah berdiri. Dalam mushaf Indonesia tidak dikenal huruf alif kecil. Contoh alif kecil dalam mushaf Madinah, Maliki Yaumiddin. Contoh fathah berdiri dalam mushaf Indonesia, Maliki Yaumiddin. Bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di mushaf Madinah, alif kecilnya ini seperti belati, sementara di mushaf Indonesia ya fathah, jadi lurus, yang diberdirikan. Selanjutnya, jenis perbedaan yang kedua adalah di huruf nun. Dalam kata nungji, di penulisan mushaf Madinah, kata nunjil mukminin, nunji, ada nun kecil setelah nun. Nun kecil sebagai pengganti nun yang dibuang. Jadi di sini ada nun, kemudian depannya ada nun kecil. Inilah penulisan mushaf Madinah. Sementara di mushaf Indonesia tertulis kedua-duanya, nun, kemudian nun yang matinya nungji. Bisa kita lihat contoh ayatnya ada di surah Al-Anbiya ayat 88. Kemudian jenis perbedaan berikutnya adalah wawu kecil untuk menggantikan wawu yang dibuang. Dawuda. Nah, ini setelah wawu ada wawu kecil di depannya. Inilah contoh dari mushaf Madinah. Sementara di mushaf Indonesia tertulis dengan domah terbalik. Tertulis dengan domah terbalik. Kalau di mushaf Madinah ada tambahan wawu kecil yang tidak ada harokatnya. Kalau di mushaf Indonesia ada domah terbalik. Dawuda. Kemudian berikutnya, yang keempat, jenis perbedaannya adalah di huruf ya dengan ekor ditarik ke belakang seperti ini untuk menggantikan ya yang dibuang. Contoh ila fihim dibaca ila fihim. Setelah i ini ada ya yang ekornya ditarik ke belakang. Biasanya kalau kita lihat di mushaf Indonesia, setelah i ada ya yang biasa. Kemudian fama ataniyallah. Seperti ini, fama ataniyallah. Ya-nya tertulis dengan ekor ditarik ke belakang. Catatan dalam mushaf Indonesia ditulis dengan kasroh berdiri menjadi ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Menjadi seperti ini. Nah ini ya contohnya, ila fihim. I contohnya ada di kasroh berdiri. Ila fihim. Selanjutnya, jenis perbedaan di contoh yang kelima adalah wawu dan ya untuk menunjukkan wajib memanjangkan mad silah. Contoh, innahu dalam tulisan modern wawu kecil diganti dengan domah terbalik. Sedangkan dalam penulisan mushaf Madinah, hu-nya ini ditambah dengan wawu kecil. Ini khusus untuk wawu.
Dan huruf ya, kata roj'ihi, setelah ha ini ada ya yang ekornya ditarik ke belakang. Dalam tulisan mushaf modern atau Indonesia, ya kecil diganti dengan kasroh berdiri. Roj'ihi, seperti itu. Tulis kembali. Innahu. Ini penulisan Madinah. Nah, ini innahu, hu-nya di depannya ada waw kecil yang tidak berharokat. Sementara di penulisan mushaf Indonesia, hu-nya ini diganti dengan dhammah terbalik. Selanjutnya untuk ya, di penulisan Madinah, roj'ihi, ditambah ujungnya setelah ha ada ya ekor ditarik ke belakang. Roj'ihi. Sementara di mushaf Indonesia, ya-nya diganti dengan kasroh berdiri di huruf ha. Roj'ihi. Nah, seperti ini. Ini contoh. Selanjutnya, ada huruf-huruf yang ditulis namun tidak diucapkan. Yang pertama, jenis hurufnya alif. Katanya adalah lisyai'in. Ini ada alif, namun alif ini tidak dibaca. Contoh kedua, aula azbahanna. Ada alif di antara hamzah dengan zal, namun alifnya ini tidak dibaca. Aula azbahanna. Kemudian kata berikutnya adalah mi'atu. Di antara mim dengan hamzah ada alif, namun si alifnya ini tidak dibaca. Kemudian huruf yang ditulis namun tidak dibaca adalah huruf waw. Kata ulaika. Ini waw-nya tidak dianggap. Saurikum, waw-nya tidak dianggap. Jadi tidak saurikum, tapi saurikum. Ulu, nah ini setelah hamzah ada waw yang tertulis namun tidak dianggap, makanya tidak dibaca panjang. Ulu. Kemudian di surah At-Tolak ayat 4, wa ulatu, setelah hamzah ada waw, ini wawunya tidak dianggap, tidak dibaca, menjadi wa ulatu, tidak dibaca wa ulatu. Berikutnya yang ketiga, selain alif, waw, kemudian yang ketiga ada ya yang ditulis namun tidak dianggap. Contoh bi'aidin, ini tertulis ya di sini namun ya-nya tidak dibaca. Bi'aidin. Kemudian naba'il mursalina, tertulis ya namun tidak dibaca. Naba'il mursalina. Kemudian wa malaihim, tertulis ya namun ya-nya tidak dianggap, tidak dibaca. Wa malaihim, tidak dibaca wa malaihim. Ini terdapat contohnya ada di surah Az-Zariyat 47, Al-An'am 34, Yunus 83. Berikutnya ada huruf-huruf yang ditulis dengan cara tertentu dan ketika diucapkan dengan cara yang berbeda. Kalau tadi huruf-huruf yang ditulis namun tidak diucapkan, kalau yang sekarang huruf-huruf yang ditulis namun ketika ditulis malah dengan huruf yang lain. Jenis huruf yang pertama adalah alif. Alif namun ditulisnya dengan huruf waw. Contoh was-sholawati, ada wawunya ini. Di atas waw ada alif, namun yang dibaca adalah alifnya, menjadi
was-salati. An-najawati tertulis waw, namun yang dibaca adalah alifnya. An-najati. Ar-ribawa tertulis waw, namun saat dibaca wawunya ini tidak dibaca, malah alifnya yang dibaca, menjadi ar-riba. Az-zakawata tertulis waw, namun alif yang dibaca az-zakata. Berikutnya contoh yang kedua, alif ditulis dengan ya. Contoh la yaslaha. Ini ada alif yang ditulis huruf ya, maka bunyinya dengan la yaslaha, tidak dibaca ya-nya, la yaslayaha. Bushrakum, membacanya walaupun ditulis huruf ya, namun tidak dianggap ya-nya, yang dibaca adalah alifnya. Bushrakum. At-taurayata, ya-nya tidak walaupun tertulis tapi tidak dibaca, yang dibaca hanya alifnya. At-taurata. Kemudian berikutnya jenis huruf yang ketiga adalah hamzah ditulis waw. Ini ada hamzah ditulisnya waw, namun masih tetap kita lihat di atas waw ini ada hamzah kecil. Tetap yang dibaca adalah hamzahnya, menjadi wayadra'u, tidak dibaca wayadra'u. Al-ulama'u, tidak dibaca al-ulama'u, walaupun tertulis dengan huruf waw. Tafta'u, tidak dibaca taftawu, walaupun tertulis huruf waw. Jadi yang dibaca hamzahnya walaupun ditulis dengan huruf waw. Berikutnya jenis huruf yang keempat adalah hamzah ditulis huruf ya. Tilqai, walaupun ditulis dengan huruf ya, tetap cara membacanya adalah dengan hamzah. Tilqai. Warai, walaupun ditulis dengan huruf ya, namun yang dibaca adalah hamzahnya. Warai. Biliqai, tidak dibaca biliqai. Selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan penulisan mushaf antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Kita lihat di halaman 73 buku Al-Quran. Jenis perbedaannya adalah penulisan lafdzul jalalah. Kalau di mushaf Madinah, lafdzul jalalah ditulis dengan fathah biasa. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah. Ini lafadz Allahnya. Lafadz Allahnya ini di atas lamnya ditulis dengan lafadz biasa, ya, harokat biasa. Seperti ini mushaf Madinah. Kalau di mushaf Indonesia, lafdzul jalalah ditulis dengan fathah berdiri, menjadi seperti ini. Allah. Nah, ini ada fathah berdirinya. Kemudian yang kedua, penulisan matobi'i yang mati. Matobi'i yang mati tidak diberi tanda. Nah, ini wawunya maupun ya-nya tidak dikasih tanda sukun. Berbeda dengan matobi'i yang mati diberi tanda sukun untuk mushaf Indonesia. Contoh al-maghdubi. Nah, dubi. Maghdubi, setelah dhad ada waw. Di mushaf Madinah wawunya tidak dikasih harokat. Sementara di mushaf Indonesia wawunya dikasih harokat. Nah, ini maghdubi. Begitupun nasta'inu, kata nasta'inu, ya-nya tidak dikasih harokat untuk penulisan Madinah. Untuk penulisan di Indonesia, ya-nya dikasih harokat dengan harokat sukun. Kemudian yang ketiga, penulisan hukum bacaan idgham bi ghunnah.
Di mushaf Madinah, huruf setelah tanwin tidak menggunakan tasydid. Contoh khudri wa ukhra. Jadi kalau ada tanwin menghadapi huruf idgham, maka di tulisan mushaf Madinah wawunya tidak terdapat tasydid. Berbeda dengan di mushaf Indonesia, huruf setelah tanwin diberi tanda tasydid. Khudri wa ukhra. Ya. Khudri wa ukhra, di atas wawunya terdapat tanda tasydid. Berikutnya yang keempat, penulisan hukum bacaan iqlab. Pada hukum bacaan iqlab tidak menggunakan tanwin. Sementara di mushaf Indonesia pada hukum bacaan iqlab masih menuliskan tanda tanwin. Contohnya safaham bi ghairi. Jadi tanwinnya diganti dengan mim kecil di atasnya. Safaha kasih harokat fathah, kemudian di atasnya ada mim, maka bunyinya menjadi safaham bi ghairi. Kalau di mushaf Indonesia, safahamnya tertulis dengan tanwin dan mim kecilnya di antara alif dengan ba. Kemudian contoh man ba'atsana. Pada hukum bacaan iqlab, huruf nun tidak diberi tanda sukun, melainkan mim kecil. Nah, ini ya, man ba'atsana. Jadi tidak ditulis nun sukun, namun sukunnya diganti dengan mim kecil. Sementara di mushaf Indonesia, pada hukum bacaan iqlab, huruf nun diberi tanda sukun. Contoh man ba'atsana. Nah, nunnya dikasih tanda sukun. Baru di atas ba ada mim kecil. Kemudian jenis perbedaan berikutnya di nomor 5 adalah penulisan tanwin pada hukum idhar. Penulisan tanwin untuk bacaan idhar tertulis sejajar. Jadi tanwin yang menghadapi huruf idhar seperti ain ini, maka tanwinnya sejajar. Namun tanwin menghadapi huruf selain idhar tertulis tidak sejajar. Itu khusus di mushaf Madinah. Kalau di mushaf Indonesia berbeda lagi. Penulisan tanwin semuanya sejajar. Baik itu tanwin menghadapi huruf-huruf idhar atau tanwin menghadapi huruf-huruf selain idhar. Fi jannatin aliyah. Bisa kita perhatikan fi jannatin. Tanwinnya ini menghadapi huruf ain maka tertulis sejajar. Aliyatin po contohnya. Ini di aliyatin po ini tidak tertulis sejajar karena menghadapi huruf po. Sementara di penulisan mushaf Madinah, di mushaf Indonesia, mohon maaf, tanwinnya seluruhnya sejajar, baik itu menghadapi huruf idhar maupun bukan idhar. Selanjutnya yang terakhir, ini ada tabel perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Yang pertama kata walillahi. Di mushaf Indonesia, di mushaf Madinah, la-nya ini pakai fathah biasa. Sementara di mushaf Indonesia, walillahi di atas lamnya ini terdapat fathah berdiri. Kemudian yang nomor 2, baiti wudi'a. Pada hukum bacaan idgham bi gunnah, di mushaf Madinah tidak terdapat tasydid, di mushaf Indonesia terdapat tanda tasydid. Kemudian contoh yang ketiga, wa man dakhalahu. Tanda sukun untuk setiap ikhfa nun mati. Nun sukun ketika bertemu dengan huruf ikhfa, di mushaf Madinah tidak terdapat tanda sukun. Namun nun sukun menghadapi huruf ikhfa, nun ketemu dal, nun sukunnya nunnya terdapat tanda sukun untuk mushaf Indonesia. Kemudian yang keempat, syahidun. Di mushaf Indonesia kata syahidun ini tertulis dengan ya sukunnya. Namun di mushaf Madinah tidak terdapat sukun.
Kemudian berikutnya adalah ma'ahu. Di mushaf Madinah hu-nya hu biasa, di mushaf Indonesia hu-nya dengan domah terbalik. Nu'tihi, hi-nya dengan kasroh biasa, sementara di mushaf Indonesia dengan kasroh berdiri. Di nomor 7 ayatum bayyinatun. Ayatum bayyinatun. Tanwin pada bacaan iqlab. Kalau di mushaf Madinah tanwinnya diganti dengan mim kecil, sementara di mushaf Indonesia di atas huruf ta-nya ini terdapat tanwin, kemudian mim kecilnya di antara huruf ta dengan ba. Ayatum bayyinah. Kemudian di nomor 8 la yumbadanna. Sukun pada nun pada bacaan iqlab. Kalau di mushaf Madinah nunnya tidak bersukun, namun di atasnya ada mim kecil. Namun di mushaf Indonesia terdapat tanda sukun di huruf nunnya. La yumbadanna. Di nomor 9 majreha. Majreha. Untuk harokat di mushaf Madinah, majrenya di fathah berdirinya posisinya ada di huruf ya untuk mushaf Madinah. Sementara penulisan imalah atau fathah berdirinya ada di huruf ro untuk mushaf Indonesia. Kemudian la ta'manna. La ta'manna untuk tulisan ismam. Kemudian yang terakhir a'jamiyun. A'jamiyun untuk tulisan tashil. Di mushaf standar Indonesia terdapat fathah di hamzah keduanya, sementara di mushaf Madinah tidak terdapat fathah. Dan bagaimana cara membacanya? Untuk ismam, maka nunnya itu didengungkan dan kemudian saat didengungkan bibirnya dimonyongkan sebentar menjadi la ta'manna. Ulang lagi, la ta'manna. Untuk tashil, cara membacanya adalah hamzah keduanya diringankan. A'jamiyu. A'jamiyu. Demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan terkait materi bab 7 tentang ragam bacaan dan penulisan mushaf Madinah dan penulisan mushaf Indonesia atau modern. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.